Halo guys, balik lagi sama kita tim Jo Trans TV. Hari ini kita mau jobrol lagi sama Pak Parihin lagi. Gimana kabarnya Pak Parihin? Alhamdulillah baik, sehat. Minal aijin wal faizin ya Pak, habis lebaran. Ya. Jadi mungkin adalah dari teman-teman yang bertanya hari-hari Pak Parihin, hari-hari Pak Parihin. Ya mungkin kebetulan sih. Kalau misalnya pas saya mau take video adanya Pak Parihin karena teman-teman juga pada di jalan, nggak semuanya itu standby, dan waktu ini untuk sekarang yang standby Pak Parihin Saya lagi. Jadi hari ini kita ngobrolnya sama Pak Parihin lagi. Nah kebetulan ini kan Pak Parihin juga sedang turun lagi istirahat ya Ya. Pak, istilahnya cuti dulu. Ya, cuti dulu. Cuti. Jadi kita nggak bahas tentang perjalanan dulu lah, maksudnya Parihin mau kemana-kemana. Kita bicara tentang mungkin biar teman-teman tahu aja lah unit yang dipakai sama Pak Parihin sekarang, tentang unit lah. Nah mungkin di sesi ini mungkin saya akan tanya jawab aja Q&A tentang seputaran unit sama Pak Parihin. Nah untuk pertanyaannya yang pertama mungkin saya mau nanya biar teman-teman juga tahu untuk unit yang dipakai Pak Parihin untuk sekarang ini apa Pak? Kalau untuk sekarang saya pakai unit Hino Euro 4. Euro 4. Euro 4 ya. Itu engkel ya Pak? Engkel cuman yang long chassis, yang panjang. Itu bisa muat berapa ton Pak? Untuk maksimal aja lah. Kalau maksimal muatan kalau kita ikutin peraturan ya muatannya 8 ton. Cuman ya 10 ton oke lah. Cuma tergantung juga dari customer ya makanya. Tapi kalau untuk dikir untuk beban maksimalnya kan kadang tuh ada tuh yang melebihi batas maksimal terus kena tilang gitu. Ya. Nah maksimalnya di bawah kena tilang tuh. Ya kalau maksimal sesuai dengan peraturan KIR itu ya kita 7 ton, 5 ya benar 8 ton lah masih istilahnya toleransi lah ya, 8 ton. Itu kalau ukuran istilahnya dari segi muatan tonasenya kan ya. Cuman kalau muatan kubikasinya lebih banyak tuh sama kayak tronton, 55 kubik. Gitu. Karena unitnya panjang, long chassis. Jadi lumayan juga ya Pak ya. Ya. Terus juga kan Pak Parihin ini kan udah lama banget nih. Ya. Istilahnya udah tetua lah di sini lah. Jadi udah sering kita ganti. Ada tuh orangnya ya. Udah ganti unit nih. Ya. Boleh tahu nggak Pak? Ya. Dulu pas awal-awal jadi driver tuh unitnya yang dipakai apa? Ya kalau untuk di sini di CTL nih ya, pemakaian unit dari awal itu kita pakai unit Mitsubishi, bukan Mitsubishi apa namanya, Isuzu Elep itu pemakaian pertama saya itu. Itu CDD long juga Elep dari Isuzu. Nah, terus ganti lagi ke Dutro. Ya Dutro itu masuknya CDD long juga. CDD long. Terus ketiga itu saya pakai Mitsubishi Tronton. Udah masuk penonton yang ketiga, ban 10. Ban 10. Nah ini yang sekarang ini bahkan ya unit baru pakainya Hino yang Euro 4 itu. Nah dari Pak Parihin nih, dari pengalaman yang udah nih dari beberapa unit yang udah dipakai, menurut Pak Parihin yang paling nyaman, paling cocok sama Pak Parihin unit yang mana? Kalau untuk pemakaian paling nyaman tuh unit yang sekarang. Yang Hino ini, yang Hino ini, Euro 4 ini, karena ya semuanya kan satu karena dia juga unit baru kan, udah pasti lah ya, itu udah pasti enak lah ya, enak, nyaman lah. Cuman dari segi bawahnya juga karena unit baru ini, karena dari segi joknya itu udah pakai shock semua kan, istilahnya mobilnya juga udah elektrik semua ya. Nyaman. Jadi udah istilahnya udah modern lah, udah lebih modern canggih dari yang sebelumnya. Udah nyaman lah pemakaian itu. Untuk buat jalan juga kalau buat masih jalan, nyamannya itu maksudnya dari segi mesin gitu kan. Kadang tuh ada tuh yang rewelan atau mungkin dari kaki-kaki lah atau apalah gitu. Tapi ya alhamdulillah sih dari semua unit yang saya bawa itu ya
karena unitnya juga masih bagus-bagus kan ya. Jadi ya alhamdulillah kendala itu jarang. Apalagi sekarang ini yang barunya ya hampir 90% nggak ada lah ya. Tapi kalau dibilang juaranya yang paling menurut Pak Parihin paling nyaman ya, yang sekarang ini yang Euro ini. Yang Euro 4 ini Hino. Hino ini. Terus kemudian lepas dari unit, saya mau nanya untuk lebih detailnya dari unitnya Pak Parihin. Biasanya untuk pemakaian seharian lah, untuk keseharian jalan ke sana kemari biasanya pakai ban apa Pak? Kalau kan ada banyak tuh ban, mungkin juga kan ban sih sering kita pakai untuk ban depan tuh kadang pakai Bridgestone ya kan. Nah, kalau buat sekarang nih kita pakai Gajah Tunggal. Cuman ban untuk belakang itu sekarangnya ban kawat yang Aulus. Soalnya itu kan lebih nyaman. Mungkin kan dari dulu kan juga nggak cuma ganti unit, ban juga kan ban ini ganti terus ya. Itu lebih awet apa maksudnya lebih harganya murah juga, terjangkau, terus lebih awet juga, buat di jalan juga nggak licin atau apa gitu. Kalau untuk ban sih sebenarnya tergantung pemakaian ya Pak. Kalau Gajah Tunggal sebenarnya juga bagus sih, awet juga. Apalagi Bridgestone itu nyaman, dia lentur banyak kan nyaman. Untuk ban belakangnya yang paling nyaman ya ini pakai ban kawat yang Aulus ini. Soalnya itu juga tergantung dari muatan ya. Iya. Muatan terus kemudian perjalanan jauh terus kita ya. Jadi makin berat si muatan itu juga makin boros lah di ban. Makin boros lagi ya Pak. Kalau kita tanya untuk awet enggaknya itu kan karena rute kita juga rute jauh terus kan. Jadi apalagi kita main Sumatera ini kan rutenya nggak deket ya. Nah, kita mulai dari Lampung lah istilahnya sampai Sabang gitu kan. Dan rute itu yang paling deket justru kita Pekanbaru yang paling deket. Pekanbaru, Medan, Banda Aceh sampai ke Sabang kan. Itu kan rute yang jauh. Benar untuk ban ini, ban kawat ini kalau pemakaian kita ya istilahnya dalam satu perjalanan PP itu udah berapa ribu kilo kan gitu. Itu rata-rata misalnya nih kita stabil jalan ke Sumatera aja lah Pak, stabil jalan itu ban baru itu biasanya kurang lebih pemakaian berapa bulan, karena kan kita juga muatan stabil nih, customer juga udah itu aja, jadi muatannya naik turun paling 1 ton 2 ton nggak jauh gitu kan Pak. Kalau biasanya bisa sampai berapa bulan kalau untuk ban sendiri? Kalau yang saya pakai sekarang kayak kemarin dari ban baru gitu kan, itu pemakaian bisa 1 tahun. Ban depan atau belakang? Ban belakang. Sama bareng Pak biasanya habisnya? Paling selisih sebulan 2 bulan lah. Oh selisih sebulan, biasanya kan lebih borosan yang belakang karena kena muatan. Ya minimal tuh setahun bisa pakai kita. Jadi ya lumayan lama lah ya, setahun. Nah terus kemudian selain ban juga saya mau nanya untuk apa ya, kalau untuk servis rutin kan biasanya ban, terus kemudian ada oli gitu. Nah kalau untuk oli sendiri pakainya? Kita biasanya pakainya sel, asalkan Remula itu kan yang bagus. Itu maksudnya udah dari dulu apa? Karena udah sorsir dari dulu pakai ini. Dari awal tuh pemakaian paling untuk oli paling itu nyaman gitu. Remula yang bagus itu. Bagus, terus setelah kesininya pakainya sel. Sebenarnya sama sih bagus juga karena kita kan terhitung dari kilometer juga. Jadi ke mesin awet juga ya Pak. Biasanya tiap berapa kilo, tiap berapa PP itu ganti oli gitu? Kalau hitungan kita kan kilometer tuh kan sekitar 15.000 kilometer lah. 15.000 kilometer tuh berapa kali PP aja itu Pak? Tuh kalau ya sekitar kalau misalnya ke Medan 2.000, ya kan 4.000 PP lah ya. Ya minimal 3 trip. Oh PP. Pemakaiannya 4 trip lah itu udah ganti. Udah harus lah ya. Udah harus. Kasihan Iya, mesinnya lah. Panas kan kalau kita telat. Olinya udah jelek dipaksa terus, ntar ngerinya juga di jalan kapan apa malah kan jadi ya mau nggak mau harus rutin dicek nanti, karena juga kan kita udah ada yang tim maintenance juga, jadi ada terpantau lah, oh si unit ini jalan udah berapa kilometer gitu, kilometer tuh udah harus 15.000 gitu. Kalau masalah unit itu paling
paling apa ya istilahnya, paling rosok, paling kuat. Ya, sebenarnya semua unit tuh kan ya itu tadi mas, sebenarnya unit tuh kuat semua, apalagi Mitsubishi ya kuat, ya kan, Dutro, apa Hino ya kan. Karena sekarang ini kan mobil yang keluaran baru ini elektrik, jadi nggak kayak yang manual biasa, lebih kuat yang manual biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda lah ya. Iya. Tergantung ya itu tadilah kita perawatannya sering-sering ganti Iya. oil enggak. Terus juga kan kadang tuh ada tuh ya kita nggak tahu ya Pak, yang di berita-berita tuh kayak misalnya ada solar oplos kayak gitu kan, mungkin juga ngaruh Ya, ke mesin kan. mesin. Jadi ya gimana kita cara ngerawat pribadinya lah si unit tersebut. betul. Karena kalau misalnya unitnya sehat, kita juga nyaman Nah, gitu iya. loh. Buat jalan nggak kepikiran ntar kalau trouble gimana, ntar Nah, kalau trouble iya. gimana gitu kan. Jadi Jadi kayak Sumatera kan banyak solar mentah itu kan, itu banyak. Ya tergantung supirnya juga sih sebenarnya tuh. Ya alhamdulillah tempat kita sejaman nggak ada nih. dia pada nggak nakal lah Pak. Nggak ada. Bener sama sekali nggak ada. Kelihatan soalnya dari segi unitnya juga nggak pada rewelan gitu loh. Ya. Katanya kan kalau saya juga kan nggak begitu paham masalah mesin. Cuma katanya kalau misalnya pakai bahan Solar. bakar yang begitu Nah, ke mesin tuh ngaruh banget ngaruh, gitu loh. bener ngaruh. Cepet kena mesin itu. Karena ya mungkin yang biasanya BBM-nya bagus gitu kan, yang seharusnya dipakai Pakai ini yang terus dipakai abal-abal kan. ya, dipakai yang oplos. Yang nggak bedanya kita pakai ban ori sama kanisir kan. Iya ya Gitu. Kalau ori lebih awet, lebih nyaman ya kan. Kalau pakai kanisir ya kan jangka waktu paling 3 bulan 4 bulan udah ganti lagi. Iya, terus ngeri Iya. apa namanya karena ban udah cetak ulang, Dari kenyamanannya meleduk dan juga lain-lain. nah, sering meledak gitu. Ya sering juga kalau pakai kanisir sering. Karena emang udah Karena ban olahan daur ulang olahan kan. lagi, daur ulang cuma diukir ulang biar nggak licin lah. Iya. Ya, Pak ya. Gitu. Nah terus dari beberapa trip nih, dari beberapa perjalanan yang udah Pak Parihin lewati, udah di titik A sama titik Z ibaratnya Indonesia udah Pak Parihin jelajahi kan, karena udah lama bertahun-tahun gitu. Pak Parihin paling seneng tuh, maksudnya dalam artian paling enak, nyaman tuh kemana? Mungkin dari segi jalannya, dari Kalau segi pemandangannya. Gitu. Rutenya itu kan yang paling nyaman yang jalan ke Jawa. Kita rute ke Jawa lah, semua Jawa gitu kan. Karena jalurnya juga nggak ekstrim kayak Sumatera. Kalau Sumatera sih, Kalau karena ekstrim, saya juga belum ya. pernah ya Pak. Saya paling jauh mah di Jakarta. Orang kampung udah paling jauh ke Jakarta gitu kan, nggak tahu Sumatera itu gimana. Cuma ya dari yang mungkin dari sosmed yang saya lihat kayak yang apa itu Pak, yang tikungan yang sambil Ya. naik itu. Kalau ke Sumatera itu kan ya emang benar-benar ekstrim jalannya kan. Apalagi kita jalan ke Padang, ke Setinjo ya. Nah kan? ya itu. Tuh. Kalau kita ke Aceh tuh ya juga lihat Acehnya. Kalau Aceh Timur emang datar kita jalan kan. Cuman kalau udah kenanya kayak Aceh Tengah, Barat itu benar-benar ekstrim Terus jalannya. itu juga ngelewatin banyak hutan gitu. Ya hampir dikatakan kan kalau Sumatera itu ya hutan sawit itu kan. Kalau misalnya saya kan aslinya Wonogiri nih, ke Jakarta, misalnya jalan lewat Pantura, itu ya masih nggak hutan-hutan gitu. Ya indah ke Jawa banget kalau perjalanan, kalau buat kita jalan ya dari Jakarta pokoknya kita rute ke Jawa itu ya rute yang indah lah, karena 24 jam juga ramai ya kan. Misalnya nggak ada hutan nggak apa udah kan. Kalau kita ke Sumatera ini udah kita lewatin Palembang sana ya udah jalannya kita Paling sawit-sawit terus. kalau setahu saya sih kalau ke Jawa, Pantura ya paling sempit cuma di arah Seroban itu aja. Iya, Nasroban itu kan ya cuman misalnya nggak terlalu jauh lah ya, cuman di situ aja. Lewat situ ya juga udah enak lah. Lewat itu mah ya Itu jangkauan dari kampung ke Perkampungan lah. kampung, apa ke kota itu kan deket-deket. kayak Cirebon, Tegal, Ah, Brebes iya. itu kan istilahnya masih kota lah Kota semua iya. dibanding jalur Sumatera. Jalur Sumatera. Ya jalur Sumatera kan paling ya perkampungan tuh jangkauannya ke kotanya kan jauh. Jadi kalau misalnya ke Sumatera juga bener-bener skill driver juga dipakai. Ya, terutama ya benar kita ya bukannya ngecilin driver ya. Kalau skillnya masih benar-benar belum ini ya jangan coba-coba jalan ke sana kan gitu.
ya bukan ngeremehin saya, masalah jalur Jawa Sumatera itu beda. Itu kalau jalur ke Sumatera itu ya bukan dari skill aja, istilahnya dari mental juga harus siap kan kita, karena kita karena jangkauan jalanan ini juga jauh, terus jalannya ekstrim gitu. Dari segi unit juga harus benar-benar fit kan, sehat. Karena di sana kalau kita ngalamin trouble gitu, mau kita kempes ban aja kan, itu kan jauh gitu buat jangkauannya ke tempat. Apalagi kalau misalnya di tengah hutan terus trouble-nya trouble mesin. Ban kita gak sehat juga udah ngeri kita kan, takutnya kempes di pas kebun sawit atau di hutan kan gitu. Nggak kayak istilahnya kita ke Jawa ini kan sepanjang Pantura juga banyak tambal ban kan 24 jam semua kan. Cuman kalau rute Sumatera itu udah tengah malam ya udah nggak ada, itu jarang yang buka gitu kalau nggak di dekat-dekat kota yang besar gitu. Lah kalau begitu solusinya ban serep ya pasang sendiri Ya langsung, kita Pak. ya tetap buka kalau gitu kan, nggak mungkin kita paksain kempes ban kan. Tapi kalau misalnya di tengah hutan gitu nggak takut apa, Pak? Ya kan misalnya kita ya takut nggak takut sih sebenarnya, cuman karena juga mobil banyak yang lewat kan gitu. Ya habis kalau kita nggak ganti juga resiko buat kita kan, ban kita Walaupun jadi hutan rusak. juga tapi nggak sepi-sepi banget ya, Pak. Nggak, Masih ada lah satu. banyak lah mobil yang lewat kan gitu, model-model banyak. Gitu. Kadang-kadang juga teman juga kalau ini juga berhenti ya kan gitu. Selain apa ya, takut kan banyak lah, Pak. Takut ada namanya di hutan ada setan yang pertama. Terus kemudian ada mungkin ada binatang buas. Gitu. Terus kemudian jeleknya juga mungkin ada oknum, oknum, ya. begal dan lain-lain gitu. Gitu. Cuman ya kayak gitu sih sebenarnya ya, kalau benar-benar kita nggak berani ya otomatis kita paksain. Kita cari tempat yang aman. Oh, soalnya kalau merasa kita masih berani nyaman di situ ya nggak apa-apa. soalnya mungkin Pak Pari juga sama teman-teman kan udah tahu lah ini daerah yang rawan tuh mana gitu. Karena nggak baru sehari 2 hari jadi driver, jadi sono daerah sana tuh mungkin daerah titik A ini rawan binatang buas. Terus kemudian mungkin dari titik B ada oknum mungkin dan lain-lain. Kadang-kadang kan ada gitu kan. Kalau misalnya setan mah Ya itu ya enggak, paling nakut-nakutin doang, enggak sampai kebunuh gitu loh. Tapi kalau udah oknum, udah binatang buas, ya mau gimana lagi? Mungkin kalau di jalan lebih takutnya ke itu ya daripada ke setan. Itu ya termasuk ya adalah kadang-kadang oknum yang suka ya minta-minta uang rokok apa gitu. Istilahnya apa sih Pak itu? Kalau saya tahu di internet pungli lah ya, itu pasti ada. Cuman ya sekedar aja sih istilahnya. Kalau dia minta uang rokok apa ya kita kasih lah. Cuman ya sekedar kita kasih. Gitu kan. Tapi pernah dapat yang maksudnya yang kejam gitu nggak Pak? Yang maksa tuh sampai alhamdulillah ngerusak sih gitu. nggak ini. Belum pernah saya nemuin gitu. Karena kita juga kan jalan juga kita bisa ngatur. Kalau malam apa itu kan kita istirahat, nggak perlu harus jalan. Jadi ya itu tadi lah yang kayak saya bilang, tahulah daerah rawan-rawan. Ya kita kan jadi menghindari dari satu tempat ke tempat lain ini kita kan tahu situasinya kan. Kadang kalau masih sore oke lah kita jalan ya kan. Nanti kalau udah malam ya udah kita istirahat di rumah makan. Ya, kecuali kita konvoy bareng teman, gitu kan. Kita berani jalan liur. Gitu. Karena ya itu tadi ya Pak, menghindari hal-hal. Ya lebih baik kan gitu. Lagian juga udah tengah malam sih ngapain kita jalan kan gitu. Kita Istirahat tidur dulu lanjut lagi pagi. Kalau dari pagi amannya aja udah, gitu. Iya, pertama lebih ramai juga dari hal-hal yang nggak kita inginkan itu ya menghindarin itulah lebih hal-hal kecil yang lah. begitu. Kayak tadi tuh seandainya tengah malam kita kempes ban kan, kalau malam ya tetap aja sih kita merasa takut ya pastilah itu. Pasti. Soalnya siang itu mau di hutan mau di apa kan terang kan. Itu. Lagian juga kalau siang lebih ramai kan. Nggak masalah sih. Gitu. Itu kalau apesnya ban, tapi kalau sampai apesnya mesin Kalau trouble mesin alhamdulillah sih nggak pernah. malah nggak pernah. Karena ya itu tadi mobil-mobil kita tuh sehat gitu. Sehat, udah Jarang kita prepare bahkan saya ya selama digital ini ya alhamdulillah nggak pernah, karena ya itu tadi dari segi perawatan ya kan, ya termasuk ganti oli ya termasuk ban spare part semua itu ya bagus gitu, udah di prepare lah, servisnya rutin. Kemudian kalau misalnya ada gejala yang mungkin kurang ya enak, mungkin dikit-dikit kan adalah gitu kan, ya pastilah setiap unit itu
siapapun juga pernah ngalamin. Dari sopir juga kan tahu lah Pak, maksudnya ini mobil kok kurang sehat, kenapa nih? Itu kan udah langsung buru-buru aja. Pulang langsung minta perbaikan. Cek ini apa sih yang Pasti yang itu. bikin nih mobil kurang gimana sehat gitu. Tapi karena mobil unitnya dipakai Pawarihin sekarang kan baru nih. Baru ya. Alhamdulillah Ya masih minim banget semua, ya, iya normal. minim benar. Apalagi ya kita yang rutin ya ganti oli, ya kan. Biasanya depan kalau kan servis gitu kan, kalau setahun. servis rutin tuh apa aja tuh Pak? Ya yang pertama ya ganti oli ya kan, terus kita kayak gemuk ya kan, itu kan harus kan, kalau jangan sampai kering karena itu gemuk-gemuk gitu kan. Rem? Ya, rem, paling setel rem gitu kan, bersihin rem Iya kalau rem gitu. rawan banget ya Pak. Rawan. Maksudnya ya kita tahu lah kejadian-kejadian di Iya. luar sana itu kan Banyak musibah kejadian. orang gitu. Karena ya mungkin juga ya emang terutama ya emang rem itu emang benar-benar harus paten lah ya istilahnya. Itu nggak cuma ngebahayain kita sendiri sama pengguna Banyak jalan itu. yang lain kan, kalau sampai apesnya Rem itu ya kita tahu aja lah Pak, musibah orang yang di luar sana yang mengalami remblong dan lain-lain. ya itu udah wah fatal lah pokoknya gitu. Jadi kalau untuk di kita juga ya alhamdulillah itu tadi ya Pak, Alhamdulillah. untuk Jadi kalau servis rutin. servis rutin itu tetap, kalau kurang enak ya pulang servis lah pokoknya, gitu. Istilahnya kita apa ya, mangkrak 1 hari dulu nggak apa-apa, yang ya penting istilahnya unit siapa ya kan, unit si sehat mobil gitu sehat, daripada ntar terjadi apa-apa di jalan. Jalan di jalan itu yang repot. Bisa jadi seminggu 2 minggu malah. Lagian juga kalau kita sampai trouble di jalan kan ya kita juga yang susah. Ya kalau kita cari mekanik tuh deket atau cepet dapat kan. Ya kalau susah, nah itu. Iya, iya bener, kalau sampai susah dapat unitnya susah dapat Mekaniknya juga kan. ya itu tadi Ya bisa kadang jadi mekanik dapat berhari-hari. nih, kadang spare partnya yang susah, ya kan gitu. Karena buat nyarinya kan harus di kota kan. Oh. Kalau yang barang-barang yang istilahnya kerusakan yang agak berat gitu, kecuali kalau cuma kayak setel rem benerin apa itu banyak sih, bengkel banyak, itu pasti ada. Cuman untuk yang barang-barang lebih berat apa itu kan pasti dia nyari kota gitu kan. Jadi ya itu tadilah pentingnya apa ya, servis rutin, daripada ntar di jalan udah yang pertama kebuang waktunya buat perbaikan. Udah Bisa jelas jadi. itu ya. Apalagi kalau Banyak customer yang pengeluaran juga kita kan di jalan. customer yang si barang itu harus buru-buru, barang buru-buru gitu kan. itu kan jadi Kita telat. juga apa ya, ketemunya nilainya jelek. Iya. Walaupun itu benar-benar musibah, bener-bener kalau customer emang buru-buru kan kadang juga kok ya itu lambat gitu kan. pokoknya ya itu masalah dari sampean, masalah dari ini, bukan dari Udah pasti kitanya, itu. gitu kan. Terus kemudian di lain sisi waktu duit sudah pasti bayar mekanik keluar, spare part keluar. Ya biarpun kita istilahnya kan ya alhamdulillah selama ini buat perbaikan trouble di jalan ya backup kantor semua kan, kantor yang ini. Cuman kan tetap aja kita buat makan di situ atau rendah nyampe mana kan. Iya, Kita bener. masih itu pengeluaran kita paling di situ kan. Udah ya itu tadi makan, merokok, Iya. udah pasti. Pasti itu. Tidur, bangun belum jadi, tidur lagi, ya, bangun tidur lagi. lagi apa gitu. Nunggu mekanik, habis mekanik datang masih nunggu Ya, lagi masih nyari nunggu spare part lagi, lagi. nyari spare part lagi. Iya benar Pak. Jadi ya buat teman-teman aja lah. Jadi selalu cek lah, periksa unit Rutin lah masing-masing. kita buat pengecekan unit ya, termasuk oli, air semuanya lah. Jadi jangan sampai Trouble di jalan gitu. jangan sampai telat, nanti akhirnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di jalanan gitu. Tuh Kita buat kan saran aja buat teman-teman. Istilahnya kan servis ke customer kan yang utama kan gitu. Kita harus jaga nama juga, jangan sampai pengiriman ini telat-telat atau segala macamnya kan gitu. Jadi ya sambil jaga nama baik juga ya Iya. Pak ya. Ya mungkin itu aja lah Pak untuk obrolan kita malam ini. Nanti bisa dilanjut di next time. Siap. Entah itu ya karena hari ini yang standby Bapak Rin, Saya aja nih kebetulan pas mau cuti kan. mungkin ke depan bisa sama Ya, yang teman-teman lain, lain. teman-teman Nah, yang teman-teman yang lain kan apa ya, dari tim juga kan banyak belum pada tahu juga karena belum pernah belum ada kesempatan buat ngobrol bareng kita. Jadi mungkin lain kesempatan bisa jadi sama Bapak Rin lagi untuk ya share pengalaman lah, share selama perjalanan gitu, atau mungkin bisa jadi sama
teman-teman yang lain juga, Ya. biar mungkin ada Istilahnya kan biar tahu semuanya lah, bukan dari saya aja kan, ada teman jelas pengalaman kan berbeda, Iya, dia pernah beda-beda. ngalamin apa, Iya, ngalamin apa kan gitu. benar-benar. Jadi nggak tahu sama Pak Farihin atau sama teman-teman yang lain, yang pasti kita apa ya, stay tune aja lah, Iya. tonton kita, ikutin kita, siapa tahu apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat Manfaat, ya. untuk kedepannya bagi teman-teman semua. Jadi itu aja Pak Farihin. Oke, Terima kasih atas Terima kasih. waktunya. terima kasih.